ya, seandainya orang Islam gitu ya, nggak usah bahas-bahas Bible. Kami najis kok, kami itu bahas-bahas agama Islam, kami najis gitu loh, nggak laku gitu loh. Kami itu nggak tertarik Muhammad itu siapa. Najis betul, kami najis, kami membahas-bahas agama Islam itu betul lah, gitu loh, nggak laku. Bahkan kalau kalian bilang Allah di gereja itu bubar, takut lari kalau dengar Allah itu. Gitu loh, makanya saya cuma bilang begini, tolong ya tolong berhentilah ya orang-orang Islam tuh bahas agama Kristen seperti Juma ya, Donditan. Tuh lihat tuh YouTube-nya itu. Coba bisa nggak? Saya ini ngerespon dari apa yang mereka lakukan. Coba lihat siapa yang duluan. Kalian duluan, kalian yang mulai-mulai dulu bahas-bahas agama orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang denger tuh. Petinggi-petinggi, bapak-bapak di DPR. Gitu loh, supaya dibuat regulasi yang jelas. Masa giliran kalian debat bahas agama Kristen, kalian bilang dakwah, Abdul Somad, bahas-bahas. Coba ada pendeta yang ngomongin Quran, langsung kesurupan, langsung lomba kalian pakai baju daster di Monas. Jangan begitu dong. Nih, saya kasih contohnya nih. Ini contoh nyata ini. Saya kasih contoh nyatanya. Ini yang terjadi di negara kita. Nih, lihat nih. Nih, ini waktu bahas Kristen. Nih, kalau ada ulama Islam bahas Kristen, disalam sama wakil presiden. Sambut sama wakil presiden. Tapi kalau ada orang Kristen nyenggol dikit aja, langsung sungkem. Karena penistaan agama. Penistaan itu, penistaan. Ya kan? Padahal dia Pak Gilbert kan cuman bilang kalau orang Islam sholat begini-begini kan gitu kan? Capek, ya memang capek kok. Siapa bilang sholat itu nggak capek? Coba tanya orang Islam itu capek nggak sholat? Capek. Kalau nggak capek nggak mungkin pada males. Yang diomong Pak Gilbert tuh benar karena sholat tuh memang capek. Kalau nggak capek, orang Islam nggak mungkin males sholat. Karena dia males itu bukti bahwa sholat itu menyapekkan dirinya. Cuman karena yang ngomong orang Islam ya mereka yang benar. Kalau fakta secara logis sholat itu membuat orang capek, makanya banyak orang nggak kuat melaksanakannya itu, gitu loh. Ya kalau banyak duitnya ya sholat terus nggak apa-apa, orang banyak duitnya. Coba kalau orang yang kerjanya yang kerja kasar, mana mungkin dia lagi nyupir begini terus ditinggalin sholat. Kalau kamu banyak duit, ya kamu sholat suka-suka kamu ya bisa. Tapi kan faktanya memang bener sholat tuh capek, makanya banyak orang nggak sanggup melaksanakannya. Nah, giliran Pak Gilbert bilang sholat capek, langsung masuk marah. Jangan gitu, yuk. Ayo silakan. Saya mengundang lagi kepada yang Muslim, yuk silakan. Rizal Pelau, Jibril Muslim bang. Muslim bang, ya bang. Ya silakan bang. Apa yang mau anda tanggapi dari sekian panjang lebar tadi? Silakan nyalakan kamera dulu bang. Itu sudah saya kirimkan undangan, silakan diterima. Gimana bang? Kita dulu bang. Mana bang Jibril? Nggak tahu mau sebelumnya apa yang dibahas itu bang. Gini bang. Cuman ingin gabung aja saya mulai tadi itu. Ya jadi begini bang. Kita ini kan sebenarnya beda iman, betul. Saya Kristen, Anda Islam, betul. Ya, ya. Seharusnya Anda urus agama Anda, kami urus agama kami, betul nggak? Ya. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan beda bang.
yang terjadi di lapangan, banyak orang-orang Islam, ustadz-ustadznya lah, ininya, bahkan sampai ngundang-undang ustadz dari luar negeri, bahas-bahas iman kami. Nah, di sini saya menjawab, Bang. Nah, saya bilang Abdul Somad bohong sama Ustadz Tasik Ngaji. Dua orang ini saya bilang bohong. Apa bohongnya? Bohongnya Abdul Somad, dia bilang katanya di dalam Bible ada nubuat tentang Muhammad. Musa menubuatkan Muhammad. Pada Di dalam kenyataannya, Bang. kitab Kidung Agung dinubuatkan tentang Muhammad. Itu kebohongannya. Terus kebohongannya ini satu lagi, ini Tasik Ngaji juga sama. Dia berbohong katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, saya bilang begini, Bang. Saya maklum kalau orang Islam bohong begitu, saya maklum. Karena di dalam ajaran agama Islam, itu Muhammad yang membolehkan kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Bang, yang memperbolehkan bohong itu, Bang. Iya, ajaran agama Islam. Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Yang pertama, Bang. Iya, kita nggak bahas masalah ininya, substansinya. Intinya Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Perkara itu diantaranya apa, Bang? Misalnya antara suami dan istri ketika menghadapi musuh untuk mendamaikan orang yang bertikai, tuh boleh berbohong. Ketika menghadapi musuh itu boleh berbohong. Untuk kemaslahatan nggak apa-apa, Bang. Nah itu ya, saya cuma bilang jangan gitu, masa bohong-bohong. Saya dengar sampean itu kan belajar agama Islam sudah 13 tahun, ya. Betul. Bang Edis itu kalau membahas tentang agama Islam, saya rasa nggak ada sama sekali ilmunya itu. Nggak tahu sebetulnya itu, sampean itu. Jadi yang saya katakan salah, Bang? Salah. Soalnya Oke, coba dengerin ya, Bang ya. Coba dengerin ini, Bang. Bentar dulu. 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita mendatang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah zatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh, jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung, gitu kan? Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali, gitu kan? Oh masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dia langsung lari ambil handuk tuh, gitu kan? Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan 3 dibolehkan berdusta, betul? Ya, itu kan untuk kemaslahatan boleh, Ya Bang. terserah, Bang. Intinya dalam ajaran Islam boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Maksudnya bukan ke semuanya boleh berbohong. Iya, dalam 3 hal boleh berdusta. Salah satunya dalam menghadapi musuh, betul? Itu contoh gini, Bang. Saya dikejar orang mau dibunuh. Terus yang ketemu Mas Edis gitu. Terus Mas Edis orang yang ngejar itu nanya sama Mas Edis, "Ya, Pak Jibril ya. Mas Edis kan bilang nggak ada, tapi demi kemaslahatan biar Mas Jibril nggak dibunuh." Itu Kalau saya nggak harus bohong begitu, Bang. Kalau saya bohong malah saya nanti yang digolok sama dia. Kalau saya nggak harus berbohong. Kalau seperti itu saya tenangkan. Tenang, Pak, tenang. Masalah bisa diselesaikan baik-baik. Surat, Kenapa Bang. harus bohong? Memangnya orang ngikutin orang Islam. Kalau saya nggak harus bohong, Bang. Nah, karena Anda berhubung Anda sudah jarang ngikutin Muhammad, mempertuhan Muhammad, ya memang seperti itu. Apa? Mempertuhan siapa? Nah, ini lagi Anda nggak tahu apa-apa ini. Bang, di dalam Al-Quran, Abang punya Al-Quran? Nggak punya tapi ada. Nggak punya, pantesan. Di dalam surat Al-Ahzab nomor 70 dikatakan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu disuruh Al-Quran mengucapkan perkataan yang benar. Tapi Muhammad bilang boleh bohong dalam 3 hal.
Pertanyaan saya, apakah boleh bohong itu adalah mengucapkan perkataan yang benar? Dalam syariat itu ada 4, Bang. Ada 4. Dikasih apa istilahnya? Mana ini ditanya apa, dijawab apa? Apakah bohong itu adalah mengucapkan perkataan yang benar? Bentar dulu, orang sampean itu nggak tahu agama Islam. Nah gini. Ini terakhir nih. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, sudi nggak kamu buka Al-Quranmu? Enggak, saya punya uduk, enggak punya Nggak uduk. sudi lagi. Ya udah, kalau udah nggak sudi lagi buka Al-Quranmu, di bawah aja. Kamu aja udah nggak sudi buka Al-Quran.